Shalom. Renungan kali ini berjudul Perbandingan Baptisan Yohanes Pembaptis dan Baptisan Kristen oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa doktrin-doktrin tertentu lebih penting daripada yang lain dan karenanya harus dipelajari lebih dulu. Alkitab memberi daftar 6 dasar atau doktrin fondasional. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang mati, dan hukuman kekal. Ibrani 6 ayat 1-2. 6 fondasi doktrin Kristus dalam daftar di atas adalah: pertama, pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Kedua, kepercayaan atau iman kepada Allah. Ketiga, doktrin pelbagai pembaptisan. Keempat, penumpangan tangan. Kelima, kebangkitan orang mati. Dan keenam, hukuman kekal. Kita sekarang meneruskan dengan doktrin pelbagai pembaptisan, bentuk jamak. Urutan ketiga dari 6 fondasi doktrin seperti diungkapkan dalam catatan Perjanjian Baru. Pertama, baptisan Yohanes Pembaptis. Kedua, baptisan Kristen dalam air. Dan ketiga, baptisan dalam Roh Kudus. Banyak orang Kristen mungkin tidak jelas dengan perbedaan antara baptisan Yohanes Pembaptis dan baptisan Kristen. Oleh karena itu, akan menolong kita mempelajari 2 baptisan ini dengan kembali ke Kisah Para Rasul 19 ayat 1-5, di mana 2 tipe baptisan ini diletakkan berdampingan dengan perbedaan penting di antara keduanya. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Di Efesus, Paulus bertemu dengan sekelompok orang yang menyebut diri mereka murid-murid. Pertama, Paulus mengira mereka murid-murid Kristus, Kristen. Namun, setelah mengamati lebih dekat, ia menemukan mereka hanya murid-murid Yohanes Pembaptis. Mereka sudah mendengar dan menerima pesan Yohanes mengenai pertobatan dan baptisan, namun mereka belum pernah mendengar apa-apa mengenai pesan Injil Yesus Kristus atau baptisan Kristen yang berhubungan langsung dengan menerima pesan Injil. Setelah Paulus menjelaskan pesan Injil kepada mereka, orang-orang ini menerimanya dan dibaptis lagi dalam nama Tuhan Yesus menurut catatan kitab suci. Kejadian ini menunjukkan dengan jelas bahwa baptisan Yohanes dan baptisan Kristen berbeda dalam kodrat dan signifikan keduanya, dan begitu pelayanan Yohanes berakhir dan dispensasi Injil resmi dimulai, baptisan Yohanes tidak lagi diterima sejajar atau sebagai pengganti baptisan Kristen. Sebaliknya, mereka yang hanya menerima baptisan Yohanes disyaratkan dibaptis lagi dengan baptisan Kristen. Markus 1 ayat 3-5 memberi ringkasan pesan dan pelayanan Yohanes dengan baptisannya. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, "Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya."
Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di Sungai Yordan. Dalam pemeliharaan Allah, pesan dan pelayanan Yohanes memiliki dua tujuan khusus. Pertama, mempersiapkan hati orang-orang Israel untuk kedatangan Mesias, Yesus Kristus mereka yang sudah lama ditunggu. Kedua, membangun hubungan antara dispensasi atau periode hukum dan nabi-nabi yang diakhiri dengan pelayanan Yohanes dan dispensasi atau periode Injil yang dimulai kira-kira 3 tahun kemudian setelah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dalam menggenapi dua tujuan Allah ini, pelayanan Yohanes singkat dan temporer, bukan merupakan dispensasi atau periode, namun hanya transisi periode. Dalam pesan dan pelayanannya, Yohanes membuat dua tuntutan kepada orang-orang, bertobat dan mengaku dosa di muka umum. Mereka yang bersedia memenuhi dua kondisi ini dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan sebagai kesaksian di muka umum bahwa mereka sudah bertobat dari dosa-dosa masa lalu dan membuat komitmen untuk hidup lebih baik. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Markus 1 ayat 4. Secara harfiah, Yohanes mengkhotbahkan baptisan pertobatan ke dalam pengampunan dosa. Ini sesuai dengan gambaran harfiah Matius 3 ayat 11, di mana Yohanes sendiri menggunakan dua kata depan dengan dan sebagai tanda. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Kita melihat bahwa baptisan Yohanes adalah ke dalam pertobatan dan ke dalam pengampunan dosa. Oleh karenanya, penting membangun arti kata depan atau preposisi ke dalam setelah frasa kata kerja membaptis. Sudah barang tentu tidak berarti mereka yang dibaptis oleh Yohanes hanya masuk ke dalam pengalaman pertobatan dan pengampunan. Sebaliknya, ketika banyak orang Farisi dan Saduki datang kepada Yohanes untuk dibaptis, Yohanes menolak menerima mereka dan minta mereka memberi bukti perubahan nyata dalam hidup mereka sebelum ia membaptis mereka. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Matius 3 ayat 7-8. Dengan kata lain, Yohanes menuntut mereka, buktikan dulu dengan tindakan-tindakanmu bahwa sudah ada perubahan nyata dalam hidupmu sebelum kamu minta saya membaptismu. Yohanes menuntut mereka yang datang kepadanya untuk dibaptis harus menghasilkan bukti pertobatan dan pengampunan dosa dalam hidup mereka sebelum ia membaptis mereka. Oleh karena itu, frasa baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa bukan indikasi dua pengalaman pertobatan dan pengampunan dosa, tetapi konfirmasi yang bisa dilihat bahwa mereka yang sudah dibaptis sudah melewati pengalaman pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi, baptisan adalah materai di luar yang menjamin transformasi di dalam yang sudah terjadi. Mengerti hal ini sangat penting karena frasa membaptis ke dalam terjadi dalam dua nas berurutan perjanjian baru, sekali yang berhubungan dengan baptisan Kristen dalam air dan sekali yang berhubungan dengan baptisan dalam Roh Kudus. Untuk keduanya, kita harus mengikuti prinsip interpretasi yang sama seperti dengan baptisan Yohanes. Sebelum mempelajari dua nas ini, kita kembali dulu pada baptisan Yohanes. Kita bisa simpulkan efek-efeknya seperti berikut.
Mereka yang dengan tulus memenuhi syarat-syarat Yohanes menikmati pengalaman pertobatan dan pengampunan real yang diekspresikan dalam hidup yang dirubah menjadi lebih baik. Namun demikian, pengalaman-pengalaman ini mirip karakter pelayanan Yohanes transisional. Mereka yang dibaptis Yohanes tidak menerima damai sejahtera di dalam hati dan kemenangan atas dosa yang hanya mungkin diperoleh melalui pesan Injil Yesus Kristus. Namun hati mereka dipersiapkan menerima dan merespons pada pesan Injil ketika diproklamirkan. Mari kita kembali dari transisional ke permanen, dari baptisan Yohanes ke baptisan Kristen yang ditabiskan oleh Kristus sendiri sebagai bagian integral pesan Injil. Pembelajaran terbaik mengenai baptisan Kristen adalah baptisan Yesus sendiri. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?" Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Matius 3 ayat 13-17. Walaupun Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, bentuk baptisannya tidak setingkat dengan semua orang-orang lain yang Yohanes baptis. Seperti sudah kita kemukakan, baptisan Yohanes memiliki dua tuntutan atas orang-orang, pertobatan dan pengakuan dosa. Namun Yesus tidak pernah berbuat dosa apapun yang ia perlu bertobat. Karena itu, ia tidak perlu dibaptis oleh Yohanes dengan cara sama seperti semua orang-orang lain yang datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Yohanes sendiri dengan jelas mengakui fakta ini, karena ia berkata, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Matius 3 ayat 14. Namun Yesus menjawab dalam ayat berikutnya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Matius 3 ayat 15. Dalam jawaban Yesus kita menemukan alasan kenapa Yesus sendiri dibaptis dan kebenaran signifikan dari baptisan Kristen berbeda dengan baptisan temporer atau transisional yang dilakukan oleh Yohanes. Yesus tidak dibaptis oleh Yohanes sebagai bukti bahwa ia sudah bertobat dari dosa-dosanya, karena ia tidak punya dosa. Sebaliknya, seperti Yesus sendiri menjelaskan, ia dibaptis agar ia menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dalam ini, seperti dalam banyak aspek-aspek lain, hidup dan pelayanannya, Yesus dengan sengaja dan sadar membangun standar perilaku. Dengan dibaptis oleh Yohanes, ia memberi contoh dan pola baptisan yang ia ingin orang-orang Kristen mengikutinya. Ini sesuai deskripsi Petrus mengenai tindakan-tindakan Kristus. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. 1 Petrus 2 ayat 21-22. Ini mengkonfirmasi apa yang kita sudah katakan. Yesus tidak dibaptis oleh Yohanes karena ia bertobat dari dosa-dosanya. Sebaliknya, seperti pernyataan Petrus, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Namun dengan dibaptis, ia memberi contoh bagi semua orang Kristen bahwa mereka harus mengikuti langkah-langkahnya. Dengan pemikiran ini, mari kita kembali kepada alasan Yesus sendiri memberi dirinya dibaptis dan pelajari kata-katanya secara detail.
Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Matius 3 ayat 15. Kita bisa membagi alasan ini dalam 3 bagian. Pertama, kata karena demikianlah, atau lebih jelas lagi, dengan cara ini. Yesus memberi contoh pola metode baptisan. Yesus tidak dibaptis sebagai bayi. Ketika Yesus masih bayi, orang tuanya membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 22. Namun tidak ada baptisan waktu itu. Yesus tidak dibaptis sampai ia sudah dewasa. Maka ia tahu waktu itu apa yang ia lakukan dan kenapa ia melakukannya. Kita membaca dalam ayat selanjutnya, Matius 3 ayat 16, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dengan logika sederhana, kita menarik kesimpulan dari ini bahwa dalam pembaptisan, Yesus pertama masuk ke dalam dan lalu keluar dari air. Sesuai arti harfiah dari frasa kata kerja membaptis, tidak diragukan bahwa Yesus mengizinkan dirinya diselam seluruh tubuh di bawah air Sungai Yordan. Mari kita meneruskan bagian kedua alasan yang diberikan oleh Yesus untuk dibaptis. Sepatutnya. Frasa ini mengatakan mereka yang ingin mengikuti Kristus dibaptis, sesuatu yang ditabiskan oleh Allah. Bukan perintah legal seperti yang dipaksakan kepada bangsa Israel oleh hukum Musa. Tetapi bagi orang-orang Kristen adalah ekspresi alamiah ketulusan dan pemuritan sepenuh hati. Dengan menggunakan bentuk jamak, sepatutnya kita, Yesus mengidentifikasi dirinya dengan semua mereka yang akan mengikuti Dia dengan tindakan iman dan ketaatan. Terakhir, kita sampai pada bagian kesimpulan. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Seperti sudah kita tunjukkan, Yesus tidak dibaptis sebagai bukti bahwa ia mengaku dan bertobat dari dosa-dosanya. Ia tidak pernah berbuat dosa. Ia selalu benar, sempurna. Kebenaran ini, kondisi di dalam hati yang Yesus selalu miliki. Namun demikian, dengan mengizinkan dirinya dibaptis, Yesus menggenapkan kebenaran di dalam dirinya dengan tindakan ketaatan kepada kehendak Bapa surgawinya. Melalui tindakan ketaatan ini dan dedikasi kepada Allah, ia masuk ke dalam kehidupan aktif pelayanan untuk menggenapkan rencana Allah Bapa. Jadi, bagi semua orang-orang Kristen sejati yang dibaptis, orang-orang percaya itu tidak dibaptis hanya karena mereka orang-orang berdosa yang mengaku dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Jika demikian, ini meletakkan baptisan Kristen kembali satu tingkat dengan baptisan Yohanes. Betul, orang-orang Kristen mengaku dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Tanpa ini, mereka tidak bisa menjadi orang-orang Kristen sama sekali. Tetapi mereka sudah melewati lebih dari ini ke dalam sesuatu yang lebih besar daripada yang mereka tahu, hanya pesan dan baptisan Yohanes. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Roma 5 ayat 1. Orang-orang Kristen sejati bukan hanya mengaku dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Mereka sudah melakukan ini dan lebih lagi. Dengan iman dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, mereka sudah dijustifikasi. Allah sudah menghubungkan kebenaran Kristus sendiri dengan mereka berdasarkan iman mereka. Ini kenapa mereka dibaptis, bukan semata-mata sebagai bukti bahwa mereka sudah mengaku dan bertobat dari dosa-dosa mereka, namun untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dengan tindakan ketaatan ini, mereka melengkapi kebenaran yang mereka sudah terima dalam hati mereka melalui iman. Penjelasan ini
menunjukkan bagaimana berbedanya baptisan Kristen dengan baptisan yang Yohanes khotbahkan. Kita sekarang bisa mengerti kenapa Paulus tidak menerima baptisan Yohanes bagi mereka yang ingin menjadi orang Kristen sejati. Malahan, ia menginstruksikan mereka menerima kebenaran Injil yang berpusat pada kematian dan kebangkitan Kristus dan mendesak mereka dibaptis lagi dengan baptisan Kristen. Sebagai kesimpulan, baptisan Kristen adalah tindakan ketaatan yang melaluinya orang percaya menggenapkan kebenaran yang ia sudah nikmati dalam hatinya melalui iman dalam kematian dan kebangkitan Yesus. Amin.